Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Oke, kali ini kita buat general reading ya, dan tema kali ini adalah seseorang yang akan datang atau hadir di hari Valentine kamu ya, yang akan bertemu dengan kamu di hari Valentine. Tapi ingat, ini belum tentu resonate untuk kamu semua. Ya, ambil positifnya aja, selebihnya buang, nggak resonate ya, buat fun aja ya, karena ini juga bacaan umum gitu. Jadi bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading online, kamu bisa cek di beranda atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Kalau memang pesannya itu ditujukan untuk kamu ya, maka akan resonate untukmu. Di sini aku akan tarik 4 kartu buat kamu ya. Jadi ambil yang resonate ya. Siapakah dia ya? Seseorang yang akan menghampiri Sagittarius di hari Valentine-nya. Dan tentunya ini ada kaitannya dengan love life kamu ya. Aku tarik soal percintaan aja. Jadi bukan teman, bukan saudara atau siapapun gitu. Yang jelas ada kaitannya dengan hubungan percintaanmu. Oke, di sini ada 12 Pentacles. Hmm. 12 Pentacles. Kalau dari sisi pribadi dia ya, aku lihat orang ini orang yang pelin-pelan, labil, tidak stabil. Jadi orang ini pelin-pelan ya, model-model orang yang pelin-pelan gitu. Kalau mengambil keputusan tuh lama banget gitu loh ya, karena juga di sisi lain orang ini agak sedikit ragu-ragu, ada keraguan-raguan gitu, sering membandingkan juga kayak gitu, mempertimbangkan, banyak pertimbangan-pertimbangan kayak gitu yang dia lakukan. Makanya kalau mengambil keputusan tuh orang ini lama banget gitu dan cenderung bingung, masih bingungan ya. Makanya tadi bilang juga orang ini agak labil gitu, sedikit labil gitu ya. Kemudian di ciri kedua adalah lovers. Aku rasa untuk beberapa orang ini, kalau kedua kartu ini dikaitkan ya, bukan sendiri-sendiri, ini aku rasa dia ini orang yang sudah kamu kenal. Orang yang sudah kamu kenal, kamu gak ada komunikasi, gak ada kontak dengan dia. Jadi hubungan kamu tuh kayak stuck, kayak gini-gini aja gitu. Ya, tapi kalian ini pasangan yang seimbang ya, setara, seimbang, dan juga cerminan. Ya, apa yang kamu pantulkan itu kembali gitu. Seorang orang tuh memantul kembali. Jadi gini, kalau kamu memilih diam, dia juga diam. Kalau kamu memilih berbicara, dia juga berbicara. Jadi kayak energinya tuh ngikut gitu loh. Ya, seperti itu. Kayak bayangan, cerminan gitu loh. Ya. Jadi ini orang yang kamu kenal gitu. Untuk beberapa orang. Tapi kalau soal rasa, ini rasa ada cinta, lovers, kalian saling sayang, saling cinta gitu. Jadi masih ada keterhubungan gitu loh, kayak kalian tuh nggak putus di sini ya. Benangnya tuh kayak masih terhubung gitu ibaratnya ya, walaupun kamu nggak komunikasi atau bahkan mungkin ada beberapa yang udah putus gitu ya, menjauh gitu ya. Tapi di sini kamu akan dipertemukan kembali dengan orang ini gitu. Lovers bertemu kembali gitu. Ya, tapi kalau misalkan dia orang baru, ini aku ngeliat dia memang mungkin dia adalah belahan jiwamu, soulmate kamu ya, tempat yang nyaman buat kamu, aman buat kamu gitu. Jadi rasa sayang kalian, cinta kalian atau suka kalian itu bukan berdasarkan luar diri ya, tapi memang seperti apa adanya gitu loh. Dirinya kamu apa adanya, dia juga kamu juga melihat dia sama gitu. Bukan atas dasar ketertarikan fisik luar atau apa, enggak gitu loh. Karena di sini lovers ya, memang kayak
soul kalian gitu yang saling menemukan gitu ya, kayak seolah-olah yang memilih itu hati kalian sendiri gitu loh. Cinta itu sendiri yang memilih cintanya gitu loh ya. Jadi bukan berdasarkan pemikiran kamu atau ekspektasi kamu gitu. Mungkin dia juga bukan tipe ideal kamu gitu ya, yang kamu bayangkan di pikiran kamu gitu. Tapi di sini karena ada lovers ya, jadi kayak cinta kalian itu bukan berdasarkan fisik ya atau apa yang kamu pikirkan, enggak, tapi kayak lebih ke ketertarikan dari hati gitu loh. Dan paham yang ku sampaikan ya, karena ketertarikan dari hati ini biasanya nggak bisa ditolak gitu loh, walaupun mungkin kamu nggak menyukainya dari segi entah bentuk tinggi badannya kurang menurut kamu, bukan tipe ideal kamu kayak gitu, tapi di sini hati kamu gitu loh, rasa kamu gitu loh, perasaan kamu gitu ya. Makanya tadi aku bilang nggak bisa ditolak, rasa ini datang itu nggak bisa kamu tolak ya. Pikiran kamu bisa kemana-mana gitu, menganalisa dia kemana-mana, dan kamu mungkin nggak menerima dari segi fisiknya misalkan ya, seperti yang tadi, karena dia bukan tipe ideal kamu gitu, tapi ya rasanya itu gitu loh, itulah dia gitu loh ya. Orang ini bisa match dengan kamu, bisa memahami atau mengerti kamu gitu. Bahkan aku lihat ya, kamu akan ngerasa berbeda dengan orang ini. Kalau dulunya mungkin kamu ngerasa kayak nggak dipahami, nggak dimengerti gitu ya, dengan orang ini kamu kayak seperti menemukan kayak gitu loh, menemukan oh kayak gitu loh ya, kayak ngerasa walaupun kamu mungkin juga nggak banyak bicara, nggak banyak ngomong, kayak seolah orang ini tuh ngerti gitu loh, paham dengan kamu, ngerti apa yang kamu mau gitu loh, istilahnya tuh gitu. Lovers ya, ini bener-bener memang kamu cinta dia, dia juga cinta kamu ya, rasa kalian sama, perasaan kalian sama. Ten of Cups, wow ya, untuk beberapa orang ini kamu pernah bersama di sini ya, dengan adanya Ten of Cups ini, seseorang yang sudah kamu kenal. Dan mungkin juga ada yang memang ini pasangan kamu sendiri, mungkin kamu akan ngadain pertemuan di hari Valentine gitu ya, dan kalian akan bahagia bareng. Karena di sini aku melihat ada keluarga ya, untuk beberapa orang ini mungkin kamu sudah menikah dengan dia ya, jadi mungkin kalian ini sebelumnya mungkin ada jarak ya, maksudnya jarak nih gini, mungkin pasangan kamu ini kerja keluar kota ya, atau gimana kayak gitu ya, atau mungkin keluar ya, pokoknya nggak sama gitu loh dengan kamu, tapi mungkin di hari Valentine karena hari spesial menurut kamu, kamu ingin bertemu dengan dia, nah istilahnya gitu ya. Karena di Ten of Cups aku ngerasa kalian ini sudah kenal deket gitu, sudah bersama ya, bahkan mungkin kalian sudah berkeluarga di sini gitu. Dan orang ini memang seseorang yang walaupun dia bukan kalau misalkan kamu ya, ini bukan pasangan kamu sendiri dan kamu ini orangnya single, ini adalah seseorang yang bisa membuat kamu merasa bahagia dan punya impian ya, punya impian. Kalau misalkan kamu jadian dengan orang ini, punya impian untuk jangka panjang ya, mungkin orang ini pengen menjalin hubungan yang lebih dengan kamu ya, bukan hanya bukan hanya sekedar pertemuan sesaat ataupun kayak hubungan yang sesaat yang dangkal gitu, enggak, tapi hubungan yang lebih dalam ya, lebih dalam, maksudnya lebih dalam nih ya, bukan hubungan yang sebentar gitu, tapi kayak bisa sampai ke pernikahan gitu. Mungkin dia punya harapan atau impian pengen berkeluarga dengan kamu, punya rumah, punya anak, istilahnya tuh kayak gitu ya. Karena di sini ada the lovers ya, lovers bisa ini memang cinta sejati kalian ya, kayak soulmate, belahan jiwa gitu ya. Jadi kalau kamu yang single ya, persiapkan diri kamu ya, kamu akan bertemu dengan orang yang tepat di sini. Kemudian di sini ada Eight of Pentacles. Oh, dia tipe orang yang workaholic. Kalau dia udah serius, dia serius ya, baik di dalam hubungan, kalau udah serius gitu. Dan kalau udah bekerja, fokus di kerjaan, ya udah fokus di kerjaan, gak mau diganggu gitu. Pekerja keras orangnya, disiplin ya, bertanggung jawab gitu. Karena biasanya orang-orang yang bekerja keras, fokus sama karir, kerjaan, uang, itu orang yang bisa diandalkan gitu ya.
karena dia ingin bisa menjamin keluarganya itu bahagia. Di sini ada kebahagiaan, bahagia, berkecukupan, hidup harmoni, hidup senang. Nah, gitu. Kemudian kita lihat di sini ciri lainnya. Untuk zodiak di sini ada Gemini, Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn ya, tapi nggak jadi patokan. Dan kita lihat lagi energi yang kencang di sini. Zodiaknya apa? Kamu bisa dealing dengan Sagittarius ya. Orangnya optimis, orangnya jujur, berpikiran terbuka, penyayang, ya kan? Di sini ada Ten of Cup. Orangnya sangat penyayang, tulus, jujur. The Lovers ini biasanya komunikasinya baik ya, kejujuran, keterbukaan gitu. Kemudian ada Cancer, ya orangnya sangat setia, empati, penuh perhatian ya, lembut. Aku juga ngerasa di Lovers ini orangnya romantis ya. Orangnya romantis di sini. Pendengar yang baik ya. Orang ini bisa heart to heart gitu dengan kamu. Jadi kalau kamu punya masalah, punya problem, kamu jujur terbuka ya ngomong sama dia, itu dia bisa jadi pendengar yang baik ya, bisa mengerti kamu atau memahami kamu gitu. Oke. Rajin ya kan, orangnya rajin, orangnya kreatif di sini. Nah ya kan, di sini juga ada Scorpio ya, orangnya sangat tekun, cerdas, emosional, ambisius, dan bijaksana. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami dan ambil yang resonate ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.